We're gonna need a new plan. What is that? What? Film ini dibuka dengan seorang pria bernama Royce yang terjun bebas dari ketinggian. Ia terbangun di udara dan langsung panik karena parasutnya baru terbuka sesaat sebelum menghantam tanah, membuatnya mendarat keras di tengah hutan tropis yang asing. Belum sempat Royce memahami situasinya, seorang pria bernama Cucilo tiba-tiba jatuh tepat di hadapannya, mengalami nasib yang persis sama karena diketahui Cucilo adalah anggota kartel narkoboy asal Amerika. Situasi makin memanas ketika keduanya langsung ditembaki oleh Nikolai, anggota Spetsnaz Rusia, dan Isabel, seorang penembak jitu perempuan dari IDF. Semuanya sama-sama terjatuh di tempat ini, sama-sama tidak tahu alasannya. Please stop. You're shooting at the... And I've seen most. Dalam perjalanan menyusuri hutan, kelompok mereka terus bertambah. Muncul Mombasa, anggota RUF, lalu Stans, terpidana mati asal Amerika, dan terakhir Edwin, seorang dokter. 7 orang asing dengan latar belakang berbeda terjebak di tempat yang sama tanpa satupun yang tahu bagaimana bisa sampai ke sini. Royce langsung mengambil inisiatif dan menanyakan situasi kepada semua orang. Jawabannya seragam. Mereka semua terbangun tiba-tiba di dalam hutan tanpa ingatan dan bagaimana bisa ke sini. Di tengah perjalanan, mereka menemukan monumen yang dipenuhi kumpulan tengkorak-tengkorak manusia seperti trofi hasil buruan. Mombasa menjelaskan bahwa dalam beberapa budaya, prajurit dengan trofi terbanyak adalah yang paling dihormati. Meski begitu, mereka tetap fokus pada satu tujuan, yaitu mencari jalan keluar. Dalam perjalanan, Nikolai hampir saja menyentuh bunga yang tampak mencurigakan. Edwin langsung mencegahnya. Bunga itu sangat beracun dan bisa menyebabkan kelumpuhan. Pengetahuan Edwin menyelamatkan mereka dari bahaya yang tidak mereka sadari. Yeah, I wouldn't do that. Setelah berjalan cukup lama, mereka beristirahat sejenak. Saat mencoba menentukan arah, mereka menyadari sesuatu yang aneh. Matahari nggak bergerak sejak mereka tiba. Tidak ada petunjuk arah yang bisa diandalkan. Hutan ini terasa seperti labirin tanpa ujung. Perjalanan berlanjut hingga mereka menemukan sebuah objek menyerupai kandang, tanda bahwa ada makhluk lain di hutan ini selain manusia. Menyadari situasi yang makin tidak menentu, mereka sepakat mencari titik yang lebih tinggi untuk melihat kondisi sekitar. Di tengah perjalanan, Mombasa tersandung perangkap berbahaya. Setelah berhasil lolos, mereka menemukan mayat seorang pria dengan dada berlubang seperti terbakar dan tubuh yang sudah membusuk. Yang lebih mengkhawatirkan, ukuran dan kompleksitasnya, perangkap-perangkap di sekitar area itu jauh terlalu besar untuk manusia. Royce meyakini bahwa jebakan-jebakan ini sengaja dibuat untuk menangkap makhluk yang jauh lebih besar daripada mereka. 110 meters. Setelah meninggalkan mayat itu, Mombasa tiba-tiba terdiam. Matanya menyisir pepohonan di sekeliling mereka. Instingnya yang tajam merasakan sesuatu yang sedang mengintai, sesuatu yang tidak terlihat berkamuflase. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah tebing, dan di hadapan mereka terbentang pemandangan yang mustahil. Beberapa planet berukuran raksasa menggantung di langit. Saat itulah, semuanya menjadi jelas mereka tidak lagi berada di bumi.
We're gonna need a new plan. Royce langsung menyerukan rencana baru nih. Mereka harus menemukan cara keluar dari planet ini. Tapi sebelum sempat berdiskusi, sesuatu melintas cepat di atas kepala mereka. Situasi memanas. Lalu segerombolan makhluk berkaki empat seperti anjing pemburu menyerbu dari segala arah. Tembakan demi tembakan dilepaskan. Namun makhluk-makhluk itu bergerak terlalu cepat dan berpencar sebelum bisa dijatuhkan. Ketika situasi semakin kritis, sebuah suara misterius tiba-tiba membuat makhluk-makhluk itu berhenti menyerang dan mundur. Setelah berkumpul kembali, Royce menyampaikan kesimpulan yang mengerikan. Mereka sengaja dibawa ke sini untuk dijadikan target buruan. Makhluk-makhluk anjing itu bukan ancaman utama. Mereka hanyalah alat untuk memisahkan kelompok agar lebih mudah dibunuh satu persatu. Just what the hell is going? We're being hunted. Mereka baru menyadari jumlah anggota berkurang saat mendengar teriakan Cucilo. Saat ditemukan, Cucilo terlihat tak berdaya di kejauhan. Isabel yang ingin segera menolongnya ditahan oleh Royce. Ia yakin ini jebakan. Para pemburu sengaja melukai salah satu mangsa untuk memancing yang lain mendekat. Dengan berat hati, mereka memutuskan tidak untuk mendekat. Dan Isabel akhirnya menembak Cucilo untuk mengakhiri penderitaannya. Mengikuti jejak makhluk-makhluk itu, mereka tiba di lokasi yang tampak seperti kamp para pemburu. Tempat itu dipenuhi mayat manusia yang telah dikuliti dan digantung. Seperti daging hasil buruan yang dipajang. Di tengah camp, mereka menemukan sosok humanoid dengan wajah yang mengerikan. Ini adalah Yautja, spesies predator yang mengerikan. Ketika Nikolai mencoba mendekati makhluk yang tampak tertidur itu, situasi langsung kacau. Predator itu terbangun, dan di saat bersamaan, Mombasa tanpa sengaja terperangkap dalam jebakan yang seketika merenggut nyawa. Royce langsung memerintahkan semua orang untuk kabur. Dalam kepanikan, mereka terjatuh ke sungai. Di atas mereka, drone milik Predator terus memantau pergerakan menggunakan sensor panas, memastikan tidak ada yang lolos dari pengawasan. Isabel yang merasa dijebak, melampiaskan amarahnya ke Royce dengan memukulnya. Royce menjelaskan situasi sebenarnya. Predator berjumlah banyak dan bersenjata sangat canggih, dan kemudian ia mendesak Isabel yang tampaknya sudah tahu soal makhluk ini sejak awal. Isabel akhirnya mengakuinya. Ia bercerita tentang insiden 1987 di Gua Tamela. Sebuah pasukan khusus menyelidiki sinyal misterius, lalu dibantai habis-habisan hanya satu orang yang selamat. Makhluk itu bisa berkamuflase, menyesuaikan cahaya sekitar, dan berburu menggunakan penglihatan inframerah. Kelemahannya bisa diatasi dengan lumpur untuk menyamarkan suhu tubuh. Mendengar itu, Royce mulai menyusun strategi untuk melawan balik. Saat kelompok beristirahat dan menyusun rencana, mereka tidak sadar percakapan mereka sudah disadap. Rencana mereka bocor ke pihak Predator. Roy segera merespon dengan meminta Edwin menjadi umpan untuk distraksi. Edwin berhasil memancing perhatian makhluk humanoid, namun sebelum sempat diserang, makhluk itu sudah roboh ditembak Isabel dari jarak jauh. I just figured out what. Tapi Isabel curiga tembakannya meleset. Ada pihak lain yang membunuh makhluk itu lebih dulu. Tidak lama kemudian muncul seorang pria misterius bersenjatakan perlengkapan milik Predator. Namanya Nolan. Nolan mengajak mereka berlindung di tempat tinggalnya, sebuah bangkai kapal antariksa yang dijadikan persembunyian. Di sana, ia menjelaskan bagaimana ia bisa bertahan hidup selama kurang lebih 10 musim di planet ini. Mengandalkan pergantian musim sebagai penanda waktu, ia juga kerap terlihat berbicara sendiri, tanda bahwa isolasi panjang telah meninggalkan trauma yang mendalam.
Nolan menjelaskan bahwa ada dua jenis predator di planet ini yang ia ibaratkan seperti anjing dan serigala. Mereka hidup dengan hukum rimba, yang kuat memburu yang lemah, dan setiap musim makhluk-makhluk dari berbagai penjuru alam semesta didatangkan sebagai peserta permainan berburu. Dan predator tidak pernah berhenti berkembang. Jika satu gagal, mereka kembali di musim berikutnya dengan strategi dan senjata yang lebih mematikan. I've survived. Salvaging what I can from types of them out there. This just for sport. Bring it in. Kelompok Royce mencoba mencari cara keluar, namun Nolan langsung memadamkan harapan itu karena hutan ini tidak memiliki ujung. Satu-satunya jalan keluar adalah kapal antariksa milik predator. Tapi menurutnya itu hal yang mustahil. Ia menyuruh mereka beristirahat aja lah. Di sela istirahat, mereka mulai berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Hanzo, sang Yakuza, menemukan sebuah katana kuno di dalam kapal. Bukti nyata bahwa perburuan ini sudah berlangsung sejak lama. Isabel dan Royce juga berbincang, dan perlahan sebuah pemahaman muncul. Mungkin bukan kebetulan mereka semua dipilih. Masing-masing dari mereka adalah predator di dunia manusia. Pemburu yang kini justru menjadi mangsa. I watch him die because we are predators. Di tengah obrolan, asap tiba-tiba memenuhi bagian dalam kapal. Ini adalah jebakan Nolan. Ia berniat membunuh mereka semua. Royce merespon dengan menembakkan granite launcher, dan ledakannya justru menarik perhatian predator untuk datang ke lokasi. Tak lama, predator datang dan langsung membunuh Nolan saat ia hendak memasuki kapal menggunakan meriam laser di bahunya. Setelah situasinya mereda, mereka segera melarikan diri. Di tengah perjalanan, Edwin tertinggal dan langsung berhadapan dengan predator. Nikolai datang tepat waktu dan menembaki predator itu untuk menyelamatkan Edwin. Namun, Nikolai terkena tembakan laser yang menembus dadanya. Di ambang kematiannya, ia mengaktifkan dua granat yang ia bawa. Ledakannya menghantam predator secara langsung. Edwin tidak punya pilihan selain meninggalkannya. Ledakan dahsyat itu hampir menewaskan anggota lainnya. Stans yang merasa situasi sudah aman justru lengah. Tembakan laser menghantam punggungnya dari belakang. Predator menampakkan diri dengan penuh arogansi, mengarahkan meriam laser ke Royce. Tapi Stans yang belum sepenuhnya mati bangkit dan menusuk dada predator beberapa kali. Tapi serangan itu nggak cukup mematikan. Predator semakin beringas dan dengan brutal mencabut tulang-tulang serta tengkorak Stans. Memanfaatkan kesempatan, kelompok Roy segera berlari menuju lokasi kapal antariksa predator. Di padang terbuka, Hanzo yang sejak tadi merasakan kehadiran sesuatu memutuskan untuk berbalik dan menghadapinya seorang diri. Hanya berbekal katana yang ia temukan, sebuah keputusan yang penuh kehormatan seorang perjuang. Pertarungan sengit pun pecah, keduanya saling adu kemampuan dengan seimbang. Setiap serangan dibalas dengan pertahanan yang setara, namun duel itu berakhir tragis. Hanzo dan Predator sama-sama tewas. Sebagai Yakuza, Hanzo setidaknya memperoleh kehormatan terakhirnya, gugur melawan lawan yang sepadan. What is that? What? Kini hanya tersisa 3 orang, Royce, Isabel, dan Edwin. Di tengah perjalanan, Edwin terkena jebakan predator yang membuatnya sulit berjalan. Royce menyarankan agar Edwin ditinggal sebagai umpan. Isabel menolak keras karena Edwin bagian dari kelompok mereka. Perbedaan pendapat itu berakhir dengan mereka berpisah. I was meant to maim, to carry. Right, he's one of us. Sesampainya di camp predator, Royce mengambil langkah nekat. Ia membebaskan predator yang ditawan dan membuat kesepakatan. Tunjukkan lokasi kapal antariksa dan ia akan membiarkannya bebas.
Predator itu menyetujuinya dan mengaktifkan peralatannya dan menyalakan mesin kapal. Tapi sebelum kapal lepas landas, Super Predator muncul, membawa dua tawanan, Isabel dan Edwin. Pertarungan antar dua spesies predator pun meletus. Sementara mereka bertarung habis-habisan, Royce memanfaatkan kekacauan untuk berlari menuju kapal. Super Predator akhirnya menang. Predator tawanan dipenggal kepalanya. Menyadari kapal sudah lepas landas, Super Predator segera menghancurkannya. Tidak akan membiarkan buruannya kabur. Sementara itu, Isabel dan Edwin sudah dimasukkan ke dalam lubang yang dalam dan mustahil dipanjat. Disitulah Edwin menunjukkan wajah aslinya. Selama ini ia berpura-pura menjadi dokter. Kenyataannya, ia adalah seorang psikopat dengan pengetahuan medis tinggi. Dan fakta itu menjawab kejanggalan sebelumnya. Mustahil predator membiarkan mangsanya tetap hidup hanya untuk menyembuhkan diri. Edwin melumpuhkan Isabel menggunakan getah tanaman beracun yang mereka temukan di hutan. Racun yang bekerja cepat dan bisa menyebabkan kelumpuhan total. Isabel terjatuh tak berdaya dan diambang kematian. Royce tiba tepat waktu dan menemukan mereka, namun Edwin tidak menyerah. Ia mencoba memperdaya dan membunuh Royce juga. Kali ini keberuntungannya habis. Royce yang sudah curiga berhasil membalikan serangan dan melukainya dengan pisau bedah hingga tak berdaya. Dipenuhi amarah, Royce menyeret Edwin untuk dijadikan umpan guna memancing Super Predator. Sebelumnya, ia menaburkan bubuk mesiu di seluruh area camp. Saat granat meledak, seluruh area terbakar dan panas tubuhnya tersamarkan. Di balik suhu api, saat penglihatan predator terganggu, Royce menyerang dengan kapak. Tapi predator ini lebih cerdas dari yang ia kira. Super Predator segera mengaktifkan kemampuan barunya, sensor detak jantung. Royce ditemukan lalu dihajar hingga hampir tewas. Di saat genting itu, sebuah tembakan tiba-tiba menembus dada Super Predator karena Isabel yang masih bertahan hidup berhasil menembaknya. Predator yang marah melemparkan senjata tajamnya hingga melukai bahu Isabel. Tapi itu cukup memberi Royce kesempatan untuk bangkit. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menyerang Super Predator dengan kapak dan berhasil memutus lehernya dengan sangat brutal. Dan pertempuran pun berakhir. Dengan perasaan lega bercampur cemas, Royce segera membantu Isabel keluar dari lokasi. Saat fajar tiba, mereka melihat beberapa parasut kembali jatuh dari langit. Pertanda bahwa permainan berburu ini belum selesai. Mungkin tidak akan pernah selesai. Dan dengan begitu, Predators berakhir. Bukan sekedar film tentang manusia diburu makhluk asing, tapi juga cerminan tentang siapa yang sebenarnya predator dan siapa yang menjadi mangsa. Kekuatan bukan hanya soal senjata atau fisik. Dalam tekanan ekstrim, batas antara manusia dan monster bisa menjadi sangat tipis. Pengkhianatan Edwin membuktikan bahwa ancaman terbesar justru datang dari dalam, dari sesama manusia itu sendiri. Lalu siapa predator yang sesungguhnya? Makhluk asing itu? Atau manusia itu sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, serta nyalain loncengnya biar jika aku upload video-video baru kalian bisa tahu duluan dan langsung nonton film dari layar action. Oke, see you next time and goodbye.